Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul analisis data perhitungan menggunakan metode proses costing. Kami ambil dari produk UMKM ST Nusantara atau biasa dikenal ST Poci. Selanjutnya di sini ada nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Asep Wildan, yaitu saya sendiri. Kemudian ada rekan saya, Nathanael Seno Aji Sudarta, Yara Sapira Putri Sakina, Tristaryat, Muhammad Hafiz Faturrahman, dan yang terakhir ada Ahmad Rijal Lukmansyah. Kemudian di sini ada latar belakang. Sebelum kita masuk ke pembahasan proses costing, kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian dari UMKM. UMKM sendiri adalah sebagian dari tulang punggung ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti Teh Nusantara atau Es Teh Poci memiliki pasar yang luas, tetapi menghadapi tantangan dalam pencatatan biaya. Nah, banyak UMKM yang belum menerapkan pencatatan biaya yang sistematis. Oleh karena itu, metode proses costing cocok untuk produk homogen seperti es teh agar biaya dapat dihitung secara lebih akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa fungsi dan manfaat metode proses costing? Kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan manfaat metode proses costing. Yang kedua, apa manfaat informasi harga pokok produksi? Dan yang ketiga, apa saja klasifikasi biaya produk es teh Nusantara? Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, agar mahasiswa mengetahui fungsi dan manfaat metode proses costing. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui manfaat harga pokok produksi. Yang ketiga, menganalisis apa saja klasifikasi atas produk es teh Nusantara. Selanjutnya ada biaya produksi. Total biaya produksi yaitu sebesar 7.980.000. Terdiri dari biaya bahan baku sebesar 3.300.000, biaya tenaga kerja 2.100.000, biaya overhead pabrik 2.580.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya bahan baku atau bisa disingkat dengan BBB. Menurut jurnal Horngren et al. Pada 2008, biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akan menjadi bagian dari objek biaya barang dalam proses kemudian barang jadi, dan yang bisa ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Biaya bahan baku, bahan yang pertama ada teh, yang kedua ada es, yang ketiga ada gula, dan terakhir ada air. Teh menghabiskan total per bulan 510.000, es menghabiskan total per bulan 540.000, gula total per bulan menghabiskan 1.620.000, dan yang terakhir air menghabiskan total per bulan sebanyak 630.000. Dengan semua total bahan sebanyak 4 bahan, total menjadi 3.300.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau bisa disingkat dengan BTKL. Menurut jurnal Bustami 2010, BTKL adalah tenaga kerja yang digunakan dalam mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung ke produk yang telah jadi. Biaya tenaga kerja langsung yang pertama, satu karyawan digaji per bulan sebesar 3 juta rupiah dialokasikan ke biaya langsung sebesar 2.100.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan BOP-nya atau biaya overhead pabrik. Ada BOP variabel, keterangan, kap, kuantitas 100, satuan piece, harga satuan 360, perhitungan atau hari 36, perhitungan per bulan 1.080. Selanjutnya sedotan 100, kuantitas 100, satuan piece, harga per satuan 180, perhitungan per hari 18, perhitungan per bulan 540.
Plastik mesin pres, kuantitas 100, satuan piece, harga satuan Rp70. Perhitungan per hari 7, perhitungan per bulan 210. Selanjutnya plastik kantong, kuantitas 100, satuan piece, harga per satuan 50, perhitungan per hari 5, perhitungan per bulan 150. Dan sewa tempat, kuantitas 1, satuan bulan, harga per satuan tidak ada, perhitungan per hari 20, perhitungan per bulan 600. Dan total perhitungan per hari 86, perhitungan per bulan 2.580. Dan ada BOP tetapnya. Keterangan mesin pres kuantitas 1, harga 500, umur per tahun 4, akumulasi penyusutan 10.417. Dispenser teh kuantitas 2, harga 50, umur per tahun 3, akumulasi penyusutan 1.389. Payung kuantitas 1, harga 320, umur per tahun 2, akumulasi penyusutan 13.333. Dan meja stand kuantitas 1, harga 4.980.000, umur per tahun 4, akumulasi penyusutan 103. Dan total BOP tetapnya adalah akumulasi penyusutannya adalah 128. Laporan laba rugi. Hasil penjualan dalam waktu 1 bulan yaitu sebesar Rp15 juta. Harga pokok penjualannya yaitu Rp7.980.000. Laba kotor yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi sebesar Rp7.020.000. Biaya komersial sebesar Rp128.000. Laba bersih yaitu laba kotor dikurangi biaya komersial. Jadi sisanya Rp6.892.000. Keterangan penjualan 5.000 yaitu harga jual dikali dengan 3.000 unit produksi per bulan sama dengan Rp15 juta. Laporan harga jual per unit. Penjualan produk Nusantara jika diambil rata-rata sebesar Rp15 juta dibagi dengan 30 hari sama dengan 500.000 per hari. Harga jual yang ditetapkan Nusantara sebesar 5.000 per unit. Maka 15 juta dibagi dengan 5.000 unit sama dengan 3.000 per bulan. Jumlah produk yang dihasilkan Nusantara selama 1 bulan adalah 3.000 unit. Maka 3.000 dikurangi 1.500 sama dengan 1.500. Menentukan harga jual produk dengan metode cost plus piercing, harga pokok penjualan dihasilkan yaitu Rp7.980.000. HPP per unit yaitu Rp7.980.000 dibagi 5.000 unit. Baik, kesimpulan yang dapat diambil, metode proses costing terbukti sangat membantu dalam menghitung biaya produksi secara akurat. Dengan perhitungan biaya yang tepat, perusahaan dapat menentukan harga jual produk secara lebih objektif dan kompetitif. Hal ini terbukti dari hasil penjualan bulanan ST Nusantara yang mampu memperoleh laba bersih sebesar Rp6.892.000. Kami memberikan beberapa saran untuk pengembangan usaha khususnya bagi UMKM lain yang memiliki proses produksi serupa. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan metode proses costing agar perhitungan biaya produksi menjadi lebih transparan dan akurat. Selanjutnya, bisa juga dengan proses pencatatan dan analisis biaya menjadi lebih efisien dan akurat. Kami juga merekomendasikan penggunaan sistem ERP atau perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga paparan ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengelola usaha secara lebih profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.